Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bersama Bu Aini di sini akan menyampaikan materi OTK Humas dan Keprotokolan kelas 12 OTKP. Pada materi kompetensi dasar 3.11 dan 4.11 tentang ruang lingkup keprotokolan. Baiklah, sebelum menyimak lebih lanjut bagaimana tentang keprotokolan, silahkan diamati gambar berikut ini, yaitu tentang penyambutan kenegaraan dari Raja Belanda, yaitu Raja Willem Alexander beserta Ibu Ratu Maxima di Istana Kepresidenan yang diterima pada tanggal 10 Maret tahun lalu, diterima oleh Presiden Bapak Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Tampak di sini para petugas keprotokolan menerima dengan hikmat pada upacara penyambutan mengenakan seragam yang rapi. Jadi bisa dilihat di sini untuk acara kenegaraan harus benar-benar diterima dan dilaksanakan dengan hikmat ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa dan bagaimana keprotokolan, mari kita simak pembelajaran kita kali ini. Adapun peta konsepnya tentang ruang lingkup keprotokolan meliputi definisi keprotokolan, azas keprotokolan, tujuan keprotokolan, dan ruang lingkup keprotokolan itu sendiri. Yang dimaksud dengan definisi protokol di sini, bahwa protokol merupakan aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data dua atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan keprotokolan adalah aturan-aturan atau norma-norma ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Mungkin kalian pernah membaca di Google atau di buku-buku referensi lain bahwa keprotokolan yang ada saat ini tuh berkembangan dari budaya atau kebiasaan keprotokolan beberapa waktu lalu ya. Jadi protokol ini bukan barang baru, tapi kalau kalian melihat atau pernah membaca, sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Tentang azas-azas keprotokolan yang harus dianut, ada 5 azas yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu azas keagamaan, 2 azas kebangsaan, ketiga azas ketertiban dan kepastian hukum, keempat azas keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, dan yang terakhir yaitu azas timbal balik. Kita simak azas-azasnya. Yang pertama yaitu azas keagamaan. Azas keagamaan di sini bahwa keprotokolan tidak menyudutkan suatu agama dengan agama yang lain. Karena apa? Setiap agama tentunya memiliki ajaran-ajaran kebaikan. Tidak ada yang namanya agama itu tidak baik dalam memberikan ajaran ke umatnya. Yang kedua yaitu azas kebangsaan, di mana keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural atau jamak, yang bhinneka, dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Tentunya semuanya harus bisa menghormati dengan adat dan budayanya atau kebiasaannya. Ketiga, yaitu azas ketertiban dan kepastian hukum, di mana keprotokolan di sini harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum.
Perlu kalian ketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tentang keprotokolan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Itu yang berlaku sekarang. Azas yang keempat yaitu azas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Yaitu keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan kepentingan individu yang didepankan, tetapi itu harus kepentingan bangsa dan negara yang diutamakan. Yang terakhir yaitu azas timbal balik, bahwa keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Seperti yang tampak di awal gambar tadi. Jadi kalau Presiden Bapak Joko Widodo menerima tamu negara sedemikian rupa, karena beliau kalau ada kunjungan ke luar negeri juga diterima dengan keprotokolan yang hikmat pula. Ya, jadi sekarang adalah unsur-unsur keprotokolan. Ada 3 unsur di dalamnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, yaitu tentang keprotokolan. Yang di dalamnya terdapat unsur tata cara. Segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan selalu berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Unsur yang kedua yaitu tata krama. Berarti penggunaan kata di sini perlakuan yang paling baik dan paling tepat berdasarkan tinggi rendahnya situasi dan kondisi. Terutama itu pada saat pelaksanaan acara resmi atau acara kenegaraan. Yang ketiga yaitu aturan-aturan tertentu. Jadi ada 3 unsur di sini. Yang dimaksud aturan tertentu yaitu dalam menyelenggarakan suatu upacara, kita selalu dihadapkan pada aturan yang telah ditetapkan atau fix ya istilahnya, yang harus diikuti dan dilaksanakan dengan seksama. Secara sederhana, acara keprotokolan telah kamu ikuti pada saat mengikuti upacara bendera. Di situ ada keprotokolan yang mengatur bagaimana para siswa berbaris, bagaimana pada saat pengibaran bendera sikapnya, dan seterusnya. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Jadi ada berapa unsur? Ada 3, yaitu tata cara, tata krama, aturan-aturan tertentu. Dasar hukum, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keprotokolan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, di mana di dalamnya mengatur acara resmi dan acara kenegaraan. Di mana di dalam acara resmi dan acara kenegaraan ada beberapa aturan di dalamnya, yaitu tentang tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Kalau tata tempat mengatur tempat bagi para pejabat negara, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau tamu asing, yaitu pada saat penerimaan tamu asing dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata aturan di sini, tata upacara yang kedua, pengaturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Yang ketiga yaitu tata penghormatan, di mana pengaturan untuk melaksanakan pemberian hormat pada pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, ataupun organisasi internasional, tokoh masyarakat, itu pada saat acara kenegaraan atau acara resmi. Semuanya diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Itu dasar hukum dari keprotokolan yang ada di sini untuk apa saja? Yang pertama, yaitu memberikan penghormatan kepada pejabat, partai, ataupun tokoh partai, atau para undangan sesuai dengan kedudukan dalam partai, negara, pemerintah, maupun masyarakat.
Yang kedua, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur, sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, tujuannya apa? Untuk menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan atau partai, negara, maupun organisasi. Itu adalah tujuan dari keprotokolan. Peran keprotokolan. Apa saja di sini perannya keprotokolan? Nah, yang pertama yaitu kegiatan keprotokolan. Dapat menjadi mediator dan koordinasi. Kamu bayangkan kalau Presiden Bapak Joko Widodo menerima tamu dari Belanda tadi. Nah, kalau tidak ada peran keprotokolan di sini, tentunya acara penyambutan tidak akan berjalan dengan baik dan hikmat. Bisa kamu bayangkan acaranya bisa apa? Acak-acakan atau amburadul ya. Yang kedua, yaitu kegiatan keprotokolan dapat menjadi suatu sarana agar suatu acara berjalan lancar dan aman. Ketiga, penentu keberhasilan suatu acara. Keempat, yaitu memiliki peran untuk menciptakan acara agar terkesan hikmat, megah, dan agung. Terakhir, sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Ini adalah tugas dan fungsi keprotokolan. Apa saja tugasnya? Nih, diantaranya sebagai penerima tamu pada saat ada kunjungan, mengadakan perjalanan ke daerah atau keluar, pengaturan sidang, penyelenggaraan sidang, dan penyelenggaraan upacara-upacara yang bersifat resmi dan kenegaraan. Fungsi. Kalau kamu lihat di sini, fungsi dari keprotokolan seperti fungsi manajemen. Karena seorang protokoler itu juga sebagai manajer. Karena dia sebagai perencana, pengorganisir, yang menggerakkan, yang mengawas, dan mengorganisasikan, serta mengambil keputusan dalam suatu kegiatan atau acara yang dibebankan atau ditugaskan kepadanya. Fungsi perencanaan di sini yaitu mengatur mengenai tujuan suatu acara. Acaranya apa? Apakah itu kunjungan? Apakah itu upacara? Fungsi pengorganisasian yang mengatur secara rinci bagaimana kalau melaksanakan upacara, bagaimana melaksanakan penerimaan tamu atau kunjungan tamu dari luar negeri. Kemudian fungsi menggerakkan di sini yaitu sebagai pengawas dan mendorong anggota-anggota. Karena apa? Seorang protokoler atau manajer tentunya memiliki beberapa staf yang ada di dalamnya sehingga dia harus bisa memastikan, bisa mendorong, bisa mengawasi. Nih, sesuai dengan fungsi yang keempat, memberikan pengawasan sehingga acara bisa berjalan dengan aman. Kelima yaitu fungsi mengkoordinasi untuk membentuk sikap kekompakan kerjasama di dalam timnya. Keenam yaitu fungsi pengambilan keputusan, yaitu bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan. Jadi perencanaan sudah dibuat, pelaksanaannya bagaimana? Nah, itu perlu adanya pengawasan dan pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan. Itu adalah tugas dan fungsi keprotokolan. Nah, kalau melihat fungsi-fungsinya sedemikian rupa, perlu adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai seorang protokoler. Yang pertama yaitu memiliki penampilan yang menarik, ketelitian, memiliki wawasan yang luas, apalagi itu tamu asing pada saat berkunjung ke negara kita, bagaimana. Kepribadiannya juga harus baik, memiliki komunikasi tentunya kalau itu menerima tamu asing harus cakap dalam berkomunikasi dengan bahasa asing atau bahasa Inggris minimal, cerdas. Kemudian sikapnya harus luas, menarik, ekspresi wajah pada saat menerima tamu misalnya, menerima kunjungan,
Nah, harus menampilkan ekspresi wajah yang menyenangkan. Kesehatan harus dijaga, baik fisik maupun rohani, serta kebersihan, kerapian badan dan pakaian. Itu adalah persyaratan dari petugas protokoler. Yang terakhir yaitu ruang lingkup protokol itu sendiri. Apa saja? Yang pertama yaitu penghormatan, kedudukan, kebangsaan, dan penghormatan terhadap jenazah. Yang kedua, perlakuan terhadap lambang kehormatan NKRI, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tentunya. Pengaturan, kunjungan, dan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Nah, itu adalah ruang lingkup tugas. Nah, sebagai evaluasi dari Bu Aini, silakan mengerjakan tugasnya berupa latihan soal pengetahuan dan keterampilan. Oke. Ya, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan pada link Google Classroom. Nah, untuk keterampilan, di sini Ibu menyampaikan ada 8 kegiatan atau acara. Silakan dipilih salah satu aja, kemudian silakan disusun acaranya nanti. Ya, versi kalian sendiri ya. Kemudian dipraktekkan sebagai seorang protokol. Buatlah rekaman nantinya dalam bentuk video. Video nggak usah terlalu panjang. Saya rasa 5 menit atau 6 menit sudah cukup ya. Ya, demikian materi tentang ruang lingkup keprotokolan yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan dipahami dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih.